Hilirisasi RI, buat industri Uni Eropa bangkrut, Komisi Uni Eropa desak Prabowo, cabut larangan ekspor. Kegiatan larangan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memang menuai pro kontra dari berbagai pihak, salah satunya adalah Uni Eropa. Benua biru tersebut memang mendesak presiden selanjutnya untuk mencabut larangan ekspor karena melanggar beberapa ketentuan di WTO. Namun tampaknya Presiden terpilih Prabowo Subianto menolak melakukan hal itu, dan dari penolakan-penolakan pihak Indonesia terciptalah sebuah gugatan lanjutan dari Uni Eropa untuk menghentikan larangan ekspor ini karena tak bisa disembunyikan, kerugian industri mereka sangatlah besar akibat berkurangnya pasokan bahan baku dari Indonesia. Kementerian Perdagangan, Kemendak, menilai Uni Eropa, UE, sedang menyiapkan aksi balasan kepada pemerintah Indonesia. Aksi balasan itu karena Uni Eropa tak terima dengan sikap Indonesia melakukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, perihal kekalahan gugatan larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation sebagai mekanisme internal untuk melihat apakah larangan ekspor biji nikel dari Indonesia telah menimbulkan kerugian pada industri-industri di Uni Eropa, termasuk diantaranya industri baja. Jika konsultasi Enforcement Regulation dinyatakan ada case kerugian dari industri di negara-negara Uni Eropa, maka akan ada kebijakan baru dari Uni Eropa yang bisa memperumit ekspor barang dari Indonesia, diantaranya adalah pengenaan bea masuk. Jadi, melalui Enforcement Regulation, mereka konsultasi dulu. Kalau memang sudah ada respon dan memang dinyatakan ada case kerugian, mereka bisa mengajukan dengan retaliation, balasan tersebut, misalnya mengenakan bea masuk kepada barang-barang kita yang masuk kepada Uni Eropa selama ini, ungkap staf khusus Menteri Perdagangan. Jadi mereka mengambil ini sebagai suatu upaya untuk apakah mereka bisa melakukan suatu tindakan membalas dari kebijakan larangan ekspor kita, terang-bara. Sebagaimana diketahui, pada tahap pertama gugatan Uni Eropa di WTO, Indonesia dinyatakan kalah. Namun Indonesia mengajukan banding gugatan tersebut pada akhir tahun 2022. Banding gugatan menjadi satu mekanisme yang diperbolehkan di WTO. Selama belum ada keputusan dari majelis banding, maka keputusan di tingkat pertama itu tidak mengikat atau non-banding, jadi Indonesia bisa terus dengan kebijakan itu dan itu yang mereka tidak bisa terima. Mereka maunya itu setelah ada keputusan tingkat pertama Indonesia, menyerah dan merubah kebijakan dalam arti kita mencabut larangan ekspor ban untuk komoditi nikel itu, ungkap Bara. Sebelumnya, Uni Eropa meluncurkan kebijakan Enforcement Regulation beberapa waktu lalu. Para pemangku kepentingan UE memiliki waktu hingga tanggal 11 Agustus tahun 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Enforcement Regulation. Dalam kasus ini adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor, ekspor. Peraturan penegakan Uni Eropa memungkinkan untuk menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO ketika perselisihan perdagangan diblokir, meskipun UE telah berupaya untuk mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan dengan itikat baik, ungkap Uni Eropa dalam. Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa biji nikel tersebut, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement, MPIA, terang situs tersebut. Ekspor. Kegiatan larangan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memang menuai pro kontra dari berbagai pihak, salah satunya adalah Uni Eropa. Benua biru tersebut memang mendesak presiden selanjutnya untuk mencabut larangan ekspor karena melanggar beberapa ketentuan di WTO. Namun tampaknya Presiden terpilih Prabowo Subianto menolak melakukan hal itu, dan dari penolakan-penolakan pihak Indonesia terciptalah sebuah gugatan lanjutan dari Uni Eropa untuk menghentikan larangan ekspor ini karena tak bisa disembunyikan, kerugian industri mereka sangatlah besar akibat berkurangnya pasokan bahan baku dari Indonesia. Kementerian Perdagangan, Kemendak, menilai Uni Eropa, UE, sedang menyiapkan aksi balasan kepada pemerintah Indonesia. Aksi balasan itu karena Uni Eropa tak terima dengan sikap Indonesia melakukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO,
perihal kekalahan gugatan larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa meluncurkan konsultasi Enforcement Regulation sebagai mekanisme internal untuk melihat apakah larangan ekspor biji nikel dari Indonesia telah menimbulkan kerugian pada industri-industri di Uni Eropa, termasuk diantaranya industri baja. Jika konsultasi Enforcement Regulation dinyatakan ada case kerugian dari industri di negara-negara Uni Eropa, maka akan ada kebijakan baru dari Uni Eropa yang bisa memperumit ekspor barang dari Indonesia, diantaranya adalah pengenaan bea masuk. Jadi, melalui Enforcement Regulation, mereka konsultasi dulu. Kalau memang sudah ada respon dan memang dinyatakan ada case kerugian, mereka bisa mengajukan dengan retaliation, balasan tersebut, misalnya mengenakan bea masuk kepada barang-barang kita yang masuk kepada Uni Eropa selama ini, ungkap staf khusus Menteri Perdagangan. Jadi mereka mengambil ini sebagai suatu upaya untuk apakah mereka bisa melakukan suatu tindakan membalas dari kebijakan larangan ekspor kita, terang-bara. Sebagaimana diketahui, pada tahap pertama gugatan Uni Eropa di WTO, Indonesia dinyatakan kalah. Namun Indonesia mengajukan banding gugatan tersebut pada akhir tahun 2022. Banding gugatan menjadi satu mekanisme yang diperbolehkan di WTO. Selama belum ada keputusan dari majelis banding, maka keputusan di tingkat pertama itu tidak mengikat atau non-banding, jadi Indonesia bisa terus dengan kebijakan itu dan itu yang mereka tidak bisa terima. Mereka maunya itu setelah ada keputusan tingkat pertama Indonesia, menyerah dan merubah kebijakan dalam arti kita mencabut larangan ekspor ban untuk komoditi nikel itu, ungkap Bara. Sebelumnya, Uni Eropa meluncurkan kebijakan Enforcement Regulation beberapa waktu lalu. Para pemangku kepentingan UE memiliki waktu hingga tanggal 11 Agustus tahun 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Enforcement Regulation. Dalam kasus ini adapun tindakan yang bisa dilakukan ini dapat mencakup pengenaan bea, atau pembatasan kuantitatif pada impor, ekspor. Peraturan penegakan Uni Eropa memungkinkan untuk menegakkan kewajiban internasional, yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO, ketika perselisihan perdagangan diblokir, meskipun UE telah berupaya untuk mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan dengan itikat baik, ungkap Uni Eropa dalam. Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa biji nikel tersebut, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA), terang situs tersebut.